Katakan amin. Jadi hari ini kita akan sama-sama makan firman soal iman. Katakan iman. Iman ini adalah sesuatu yang ada di dalam roh kita. Lagi, iman adalah sesuatu yang ada di dalam roh kita. Takut adalah sesuatu yang ada di dalam jiwa kita. Jadi, kalau imanmu kuat, takutmu hilang. Kalau takutmu berkembang, imanmu bermasalah. Nah, iman yang mengalahkan dunia. Fakta-fakta bukanlah kebenaran, bukan otomatis kebenaran. Haleluya. Sekali lagi, orang sakit, orang bilang ini sebenarnya kita memang masih manusia, jadi kita sakit sudah wajar kalau kita sakit dan lain-lain. Sakit bukan sesuatu yang wajar untuk orang yang beriman. Kita boleh sakit, tetapi kita tidak boleh tinggal dalam pemahaman bahwa saya ditentukan untuk sakit atau manusiawi kalau saya sakit. Tidak. Kita harus berkata seharusnya saya tidak seperti ini. Itu iman. Katakan haleluya. Iman dalam Yudas 20 kita baca ayat kedua. Yudas 20. Ini ayat ini adalah pasal ini cuma satu. Yudas 20 sudah dapat? Yudas maksudnya karena dia cuma satu pasal langsung disebut Yudas 20 ya. Jadi tidak Yudas 1 ayat 20. Betul ini ayatnya? Ya oke. Sama-sama untuk ayat ini kita baca 1, 2, tutup. 1, 2, 3. Ya, tadi saudara kita dalam penyembahan, dalam doa, dalam Roh Kudus. Nah sekarang areanya kita beriman, bangun imanmu, building yourself upon all your most holy faith. Artinya bangun dirimu sendiri di dalam dasar iman yang paling suci atau paling spesial atau yang paling khusus, yang paling inti daripada iman. Jadi Yudas 20 ini bahwa kita diminta untuk bangun iman kita di atas dasar iman yang paling suci. Hari ini kita akan sama-sama akan firman tentang the operational of faith. Bagaimana iman itu beroperasi? Kadang gini ya, kita punya iman kuat, tapi ucapan kita tidak mendukung. Kita punya iman kuat, tapi pikiran kita tidak kerjasama. Kita punya iman kuat, tapi perasaan kita tidak mau mengikuti iman kita. Jadi teorinya begini. Kita tidak bisa mengalahkan dunia walaupun kita punya iman. Apabila kita punya iman, walaupun kita punya iman, tapi ada 9 kurang lebih. Saya sebenarnya mau gambar, ini ada 3 lapis. Lapis paling luar itu adalah bagian tubuh. Lapis kedua ini adalah bagian jiwa. Dan lapis pertama ini adalah roh kita. Tapi karena ini gambarnya saya buat begini, nanti ke depan saya buat lebih rinci. Haleluya. Saya tanya, kalau nggak pakai mic, saudara bisa dengan saya? Bisa ya. Jadi supaya suaranya lebih murni. Jadi kalau iman saudara kuat, itu tidak bisa dibilang kuat kalau operasionalnya melewati 9 koridor ini
apabila 99 itu tidak sinkron dengan iman. Jadi iman ini yang mengalahkan dunia, bukan? Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Saudara tidak bisa menang kalau iman ini bermasalah, gitu maksudnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Gembala. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Tapi bagaimana iman beroperasi itu perlu kita pahami supaya tidak tidak galau, kita tidak pusing, kita tidak bingung. Saya sudah beriman. Iman itu bukan motivasi, bukan. Iman itu bukan PD, bukan. Percaya diri saja belum iman. Motivasi belum iman. Ada orang percaya diri, punya motivasi yang kuat, tapi dia anggap itu sudah iman. Iman itu tidak sesederhana itu. Sehingga kita perlu tahu. Saya bersyukur kalau kita bisa mengikuti ini, seberapa yang ikut. Saya percaya ini benih yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara. Ya. Bagaimana operasional daripada iman? Iman itu tidak bisa beroperasi secara efektif apabila 9 poin ini, karena 9 poin ini ada seperti begini, seperti sebuah sistem. Katakan sistem. Sistem artinya saudara boleh punya bahan bakar, tapi kalau saudara punya ban kempes, sistemnya tidak bisa jalan. Saudara punya ban bisa baru, tapi solar habis, kendaraan tidak bisa beroperasi. Beroperasinya sebuah iman itu bergantung pada sistemnya. Dan sistemnya itu, kata sistem artinya ada salah satu bermasalah maka bermasalah semuanya. Betul? Lagi, sistem itu adalah keadaan di mana salah satu bermasalah maka bermasalah semuanya. Oke, sampai di sini bisa tangkap? Ya, haleluya. Haleluya. Oke. Jadi imanmu lemah atau imanmu kuat bergantung pada kaitan imanmu dengan 9 poin ini. Nah, 9 poin ini kalau saudara punya dengan rapi, dengan baik, inilah yang akan disebutkan dengan yang saudara pernah dengar, kasihlah Tuhan dengan apa? Segenap hati, segenap apa? Segenap jiwa, segenap akal budi, segenap apa lagi? Kekuatan. Ayo lihat di Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu menyangkut kita baca bergantian giliran. 12:30. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap apa tadi? Yang pertama, hati. Mengasihi Tuhan. Satu dengan hati. Dua dengan segenap jiwa. Tiga dengan segenap akal budi. Dan 4 dengan kekuatan. Nomor berapa yang menunjuk pada roh? Satu. Nomor berapa yang menunjuk pada jiwa? Dua, tiga. Nomor berapa yang menunjuk kepada tubuh fisik? Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu menyangkut rohmu, dengan segenap jiwa adalah sisi psikomu, dan akal budi adalah sisi jiwamu,
Dan yang terakhir, kekuatan ini adalah sisi tubuh saudara. Ya, itulah yang disebut dengan mengasihi Tuhan. Kalau saudara ada damai sejahtera. Damai sejahtera artinya kata damai itu ada kata harmoni. Kata harmoni. Harmoni menunjuk kepada keserasian, keselarasan, sinergi dari sebuah sistem. Jadi kalau saudara damai artinya hatimu dengan 9 ini, imanmu dengan 9 ini sinkron. Katakan sinkron. Harmoni. Nah, poin-poin yang saya ingin saudara tangkap di sini ada sekitar diantaranya ya. Kalau ada penemuan terakhir mungkin bisa ditambahkan. Tapi yang saya bagikan hari ini 9 ya. Semoga waktu ini bisa cukup. 9. Tunggu dulu. Ini kalau direkaman bagus nggak suara tanpa pakai ya? Oke. Nomor 1, operasional daripada iman itu yang pertama itu berhubungan dengan apa yang ku pikir. Oh, ini sudah tahu bahasa Indonesia ini apa? Pakai cara sederhana, cara beroperasinya iman. Bapak ada kata tidak tahu bahasa Inggris kan? Cara beroperasinya iman. Nah, iman kita akan powerful, akan penuh kekuatan jika dikaitkan dengan satu, apa yang kita pikir atau kata bendanya pikiran. Yang kedua adalah yang kita rasa. Pikiranmu menopang atau mengganggu iman. Rasamu, perasaanmu itu akan menopang atau merontokkan iman. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah mau. Maumu apa? Ini saya singkat-singkat karena ruangannya kecil. Maumu apa? Kehendakmu apa? Keinginanmu apa? Kalau imanmu besar, itu dilihat dari apa yang kau ingin, apa yang kau mau. Nah, kalau dia berbeda, maka imanmu bermasalah. Kemudian yang keempat adalah pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak, dan keempat adalah isi dari jiwa adalah imajinasi. Isi dari jiwamu imajinasi. Bayangan-bayanganmu apa? Yang kau bayangkan ketika kau merenung apa? Itu imajinasi. Kemudian yang kelima adalah memori. Memori yang kau simpan, memori apa? Contoh, kepahitan, itu memori. Tapi memori yang pahit. Oke? Sudah ada berapa menit? 5. Yang keenam, sesudah memori, apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Yang ke-7, apa yang kau lihat? 8, apa yang kau ucap? Dan yang terakhir, apa yang kau buat? Perhatikan bahwa iman kita beroperasinya melalui paling kurang, katakan paling kurang. Paling kurang artinya kalau sudah ada lagi poin ini yang mungkin tidak dimasukkan di sini. Ada beberapa poin ini paling kurang. Jadi kalau saudara mau mengoperasikan iman, sederhananya begini. Apa yang saya pikir? Bagaimana pikiran saya? Bagaimana apa yang saya rasa? Bagaimana kemauan dan keinginan saya?
Bagaimana apa yang saya renung dan saya bayang-bayangkan. Kelima, bagaimana dengan memori saya, rekaman saya lebih banyak rekaman apa? Karena berapa atau apa yang saya dengar selama ini. Kemudian yang ketujuh, berkaitan dengan apa yang saya lihat, apa yang saya suka tonton, apa yang saya suka amat-amati, dan apa yang kedelapan, apa yang saya suka ucapkan, apa yang saya suka perkatakan, dan yang terakhir apa yang saya buat. Ini semua adalah sebuah rangkaian yang akan membuat iman kita lemah. Ada orang pikirannya baik, tetapi ucapannya bermasalah. Ya, berarti dia bocor di sini. Ada orang kemauan kerinduannya, kita mau, kita suka sekali melayani, tapi kenyataan di perbuatan tidak sesuai. Ya, ada orang dia punya iman, dia punya memori selalu baik, tetapi yang dia selalu lihat berbeda. Kemudian dia punya iman kuat, ucapannya bagus, tetapi hayalannya bermasalah. Renungannya. Halo, sampai di sini bisa menangkap? Haleluya. Jadi kalau kita mau mengalahkan dunia, kita harus sinkronkan dulu ini, karena yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Ini sisi roh. Nah, saya tanya, yang mana sisi roh kita di gambar ini? Yang mana sisi roh kita? Ya? Iman, ya, baik sekali. Yang nomor berapa sisi jiwa? Ya, yang nomor berapa sisi jiwa? 1, udah semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apa? Tubuh. 7, tubuh. 8, tubuh. 9. Kalau ini sudah menyangkut roh, jiwa, tubuh, semuanya, ya. Jadi apa yang saudara buat itu sudah menyangkut tadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ini yang menyangkut roh, ini yang menyangkut jiwa, ini yang menyangkut tubuh. Haleluya. Haleluya. Tuhan, bangunlah imanmu atas dasar iman yang paling suci. Suci artinya bisa juga utuh, lengkap. Karena kadang-kadang kita beriman sudah benar, tapi oleh karena faktor jiwa dan faktor fisik kita, iman kita mengalami, ada bahasa ayat Timotius, kandas iman. Coba cari ayat itu. Saya akan baca bergilir saja, ya. Baca bergilir dari depan tadi. Yang dimana ada ayat dengan kandas iman, gara-gara memburu uang ada orang kandas iman. Ya, giliran yang membaca di depan. 1 Timotius 1 ayat 19. Ada iman yang kandas. Hati-hati, tidak semua iman itu, kan saya bilang kemarin minggu lalu, iman tahun lalu tidak menolong iman tahun ini. Iman minggu lalu kuat, tapi iman hari ini bisa sudah kandas. Ada iman yang satu kandas. Baca ayatnya, giliran. Firman Tuhan 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, ternyata iman ada yang kandas. Halo, mengapa kita bergereja? Mengapa kita dengar firman? Mengapa kita selalu mendengarkan arahan dari gembala? Ada motivasi, ada flyer, ada apapun yang kita buat, ada khotbah, ada pengajaran. Karena iman itu nanti mati baru berhenti, dia berganti posisi. Nanti orang mati baru dia tidak naik turun imannya. Tapi selama hidup, seurapan apapun saya, sehebat apapun saya dipakai Tuhan, itu tidak menentukan hari kemarin, tapi menentukan hari ini. Kemudian hari ini kita bisa kuat, tapi tunggu dulu minggu depan bagaimana. Halo, inilah merupakan perjuangan, namanya perlombaan iman.
Katakan perlombaan iman. Di mana iman berlomba? Iman itu harus ada lomba. Lomba makan kerupuk, bukan. Di mana ada kata lomba iman? Ayo. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, coba lihat yang giliran baca. Ayo aktifkan rohmu ya. Karena iman bahasa yang saya sudah sering bilang, bahasa Latin. Baca dulu ayat tadi. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, Ya. marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan apa itu? Perlombaan iman. Jadi iman, kalau minta maaf ya, iman karena ada orang malas ikut Bible study, pakai istilah lama, Bible study, PA, malas sekali karena apa? Mereka lupa ini mengerti dulu baru beriman atau beriman dulu baru mengerti. Ayo. Mengerti dulu baru beriman atau beriman dulu baru mengerti? Apa? Ya, yang benar. Sebab kalau kita cari mengerti Tuhan, sampai hari ini kita tidak akan mengerti. Tapi kalau kita mau beriman, maka kita akan dibuat mengerti. Jadi beriman, jadi bahasa Latinnya fides, coherens, intellectum. Iman berusaha untuk mengerti. Berusaha saudara, karena untuk mengerti tidak datang sendirinya. Roh Kudus tidak bantu orang yang tidak mau belajar. Roh Kudus tidak bantu orang yang malas belajar. Dan bukan berarti kalau sudah belajar pasti pintar. Kalau tidak andalkan Roh Kudus sama juga. Jadi iman itu bisa naik, bisa turun. Di mana ada ini lomba dari berapa tadi? Ya, dari 12 ayat 1 dan 2. Di mana ada yang bilang besar imanmu. Hai ibu. Ya, giliran depan. Hai ibu, besar imanmu. Ada iman besar apa tidak? Kalau ada iman besar berarti ada iman kecil. Oke. Giliran depan. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau ibu ini punya iman, hai ibu, kecillah imanmu, maka tidak jadilah apa yang kau imani. Harus diperbesar iman. Halo, iman harus diperbesar. Amin. Katakan amin. Iman menjadi besar dengan apa? Ya, di mana ayatnya? Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Iman timbul, ya. Berarti kalau timbul lawannya apa? Gelap. Roma 10 ayat 17. Next. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iman tidak bisa timbul kalau kita tidak mendengar firman. Firman apa? Firman Kristus. Kalau kita tidak mendengar, maka iman kita bermasalah dan iman tidak bisa timbul. Berarti ada iman yang lawan dari timbul dan gelap. Kalau makin banyak dengan firman, makin timbul atau muncul iman. Mau muncul imanmu? Dengan firman. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Walk by faith. Kalau mau imanmu. Ada iman yang kuat, haleluya. Ada iman yang kuat, ada iman yang lemah. Cari ayat lemah iman. Saya tidak siapkan ini karena ini pengantar. Lemah ada? Di mana? Roma 4 ayat 19. Ya, baca Roma 4. Ayat Roma 14 ayat 1. Betul ayatnya? Next. Saudara, nanti saya tidak suruh baca lagi, langsung giliran ya. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui
bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Siapakah dia? Abraham. Imannya tidak jadi lemah. Iman boleh lemah, bisa jadi lemah. Ingat, Abraham pernah 13 tahun lemah. 13 tahun. Nanti saya cerita kapan-kapan. Oke, iman kita kandas seperti dalam sebuah lomba, bisa besar, bisa timbul, bisa tenggelam, bisa lemah. Karena iman itu adalah sesuatu yang fluktuatif. Apa fluktuatif? Naik turun, seperti dolar terhadap rupiah. Naik turun, fluktuasi. Iman hari ini adalah iman. Ibrani 11 ayat 1. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Saya sudah sering bilang. Ibrani 11 ayat 1. Iman yang kapan itu? Now faith. Ya. Now, iman yang sekarang. Kita tidak bahas iman yang lalu ya. Karena iman yang lalu orang rajin, lalu sekarang bagaimana? Now faith. Now bukan soal kemarin. Ibrani 11 ayat 1 dalam King James Version. Nah, Tuhan cari iman yang sekarang. Di mana ayat? Saya sudah ingat. Lukas 18 ayat 8. Tuhan tidak khawatir, Tuhan tidak takut, tapi Tuhan berpikir jangan-jangan aku datang ke bumi sudah tidak ada orang beriman. Lukas 18 ayat 8. Ya, yang terakhir di bagian iman. Pentingnya iman. Lukas 18 ayat 8. Giliran. Lukas 18 ayat 8 firman Tuhan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya. Masih ada iman. Saya tanya, kalau disebut masih ada, apakah ia mendapat iman di bumi? Kan maksudnya masih ada atau tidak ya? Masih ada iman. Lukas tadi berapa? 18 ayat 8. Masih ada iman. Masih ada iman itu berarti sesuatu yang bisa tidak ada lagi, betul? Nah, makanya saya tidak terlalu sependapat dengan lagu masih ada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah tidak ada. Betul? Tuhan selalu ada. Cuma kitanya yang jauh. Yang benar adalah masih ada harapan kembali ke Tuhan. Karena Tuhan tidak berkurang, Tuhan tidak bertambah. Jadi masih ada Tuhan. Orang-orang umum mau mengerti Tuhan ini juga habis. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Oke, kita lanjut. Sekarang fokus saya adalah kalau saudara punya iman mau mengalahkan dunia, yang paling pertama saya urutkan di sini saja ya. Yang paling pertama, perhatikan pikiranmu. Katakan bersama pikiran. Pikiran. Mari kita lihat pikiran. Kalau pikiranmu, Filipi pasal 4 ayat 8. Next. Filipi pasal 4. Ini soal poin pikiran ya. Filipi 4 ayat 8 firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Apa yang pertama? Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang SD, semua yang kebajikan, ya, semua yang patut dipuji, patut di ya gimana ya? Patut dipuji. Terus habis. Kalau kau beriman, kalau saya beriman, kalau kita beriman, maka pikiran kita harus benar. Pikiran kita harus yang kedua mulia. Benar, sorry, murni itu. Benar, mulia, adil, suci,
manis, sedap didengar, kebajikan, patut dipuji. Kalau pikiranmu berlawanan dengan ini, imanmu kuat atau lemah? Kandas, lemah. Bisa kandas. Halo? Amin. Mau cari tahu imanmu seperti apa? Periksa pikiran. Ya. Haleluya. Periksa isi pikiran. Ya. Pikiran akan menentukan iman naik atau iman turun. Pikiran akan, ini kan praktis sekali toh. Saudara tahu dari mana lampu mati. Lihat saja kalau balonnya putus, balonnya tidak nyala, berarti stromnya tidak ada. Lihat saja, saya punya iman kuat atau lemah. Perhatikan isi pikiranmu. Pikiran adalah isinya. Kalau imajinasi adalah operasionalnya. Pikiran yang dikelola itu namanya imajinasi. Pikiran yang isinya, apa isinya? Bahasa yang canggih bilang begini. Isi pikiranmu menentukan kerajaan mana yang kau hidupi. Ulangi, isi pikiranmu menentukan kerajaan apa yang kau hidupi. Halo, orang pesimis sudah pasti tidak punya iman. Ya, orang yang selalu berpikir orang lain bersalah, selalu curiga, selalu negatif, tidak mulia, tidak adil. Adil tuh begini. Kalau giliran dia yang berdoa, dia minta orang dukung, amin, amin, amin. Kalau giliran orang lain yang berdoa, dia tidak dukung, berarti tidak adil. Adilnya berlaku sama, spiritnya harus sama, tidak pilih-pilih kasih, tidak pilih orang. Pikiran yang adil seperti itu. Contoh, saudara, maaf ya, saya lihat ini ada yang terlambat. Saudara, kalau saudara terlambat atau saudara datang cepat, ada orang terlambat, pikiranmu bagaimana? Terganggu, tidak terganggu? Harusnya tidak terganggu. Tapi itu sebuah gangguan, ya sebuah gangguan. Tapi bagaimana perasaan dan pikiranmu kalau engkau sendirian terlambat? Harusnya adil, ya. Jangan kita cuma marah orang lain terlambat, tapi kita sendiri terlambat, kita tidak marah. Itu adil. Oke, mau adil? Supaya iman ini beroperasi dengan benar. Kedua, pikiranmu harus apa? Ada istilah yang saya sudah posting di status, ada pikiran yang bertambah, yaitu kita hapus dulu ya. Haleluya. Katakan bersama saya, pikiranku harus ditransformasi. Pikiran itu mind, pikiran, dan disebut dengan mindset, pola berpikir, cara berpikir, ya, cara berpikir, pola berpikir. Orang-orang yang yakin susah sekali memacu. Orang-orang yang selalu curiga susah sekali bisa jadi orang yang berhasil. Kemudian di dalam mindset ini ada level. Ya, level 1 di bawah, level 2, level 3, level 4, 1, 2, 3, 4. Satu yaitu carnal mind. Carnal ini artinya daging, ya. Yang kedua, renew pikiran yang diproses perbaharui. Kemudian ada spiritual ini rohani. Kemudian the mind of Christ, pikiran Kristus. Pikiran itu bertumbuh, pikiran itu bertambah, ditransformasi dari carnal mind, dari pikiran duniawi, dari pikiran yang diperbaharui, diproses transformasi menjadi pikiran yang sudah rohani. Dan rohani masih naik lagi menjadi seperti pikiran Kristus. Mari kita lihat, katakan bersama saya, stronghold. 2 Korintus 10 ayat 5. Ini pikiran ini ada benteng. Sama dengan benteng. Ayat tadi bilang 2 Korintus berapa? 10 ayat 5.
Next. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mengatakan setiap siasat orang dan menuduhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menaklukkan kepada Kristus. Coba lihat di bahasa Inggris kalau ada. Saya cari kata stronghold. Ada? Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Benteng di sini, katakan benteng. Benteng di sini adalah posisi pikiran. Orang susah dimenangkan kalau dia punya stronghold. Stronghold ini artinya ada benteng. Benteng atau bangunan yang dibangun tadi untuk menentang pengenalan akan Allah. Antikris sebenarnya sudah punya roh. The spirit of Antichrist intinya adalah menentang pengenalan akan Kristus. Ulangi, the spirit of Antichrist, dia sebenarnya menentang pengenalan akan Kristus. Jangan lupa, setiap ada orang sedang menuju kepada menjadi serupa Kristus, itu bisa dihambat oleh stronghold. Nah, stronghold itu adalah benteng. Tadi benteng yang dibangun berdasarkan apa baca tadi? Keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia terdapat di pikiran. Kalau inilah pikiran. Kalau saudara punya pikiran biasa-biasa saja, standar, saudara tidak sedang bertumbuh. Tapi kalau saudara punya IQ agak tinggi, ini adalah satu perjuangan. Ya, ada satu perjuangan. Jadi dari satu sisi orang pintar itu ada pergumulan. Tapi orang yang kurang pintar, maksudnya pakai istilah begitu, mereka mudah sekali menerima. Jadi kalau kita dapat karunia punya otak yang lebih, kita harus hati-hati terhadap stronghold. Stronghold itu artinya orang yang pintar dengan orang polos, mana yang lebih mudah diarahkan? Yang polos. Dan orang yang memiliki modal skill atau modal otak yang lebih atau IQ yang tinggi, itu tidak mudah diyakinkan. Paham? Tidak mudah diyakinkan. Tapi, katakan tadi, kalau dia sampai sudah diyakinkan, maka orang-orang manapun akan dia kalahkan. Kalau dia sudah diyakinkan. Makanya pikiran itu hati-hati, jangan dia jadi stronghold, dia jadi benteng. Lihat, Kisah 19 ayat 9. Next. Jadi poin ini, lihat poin 1 ini menunjuk pada ini. Oke? Pikiran. Tadi Kisah pasal ayat. Ya, coba baca. Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Ya, apa? Yang tegar hatinya. Tegar hati. Tegar hati di area mana ini? Area ini. Terus mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan. Tidak mau diyakinkan pakai bahasa yang bahasa pendek apa ya? Tegar hati sama dengan tegar hati, keras kepala. Tidak mau diyakinkan artinya kalau kabel menolak. Soal pertahanan. Tapi tidak mau diyakinkan. Tidak mau percaya. Di bahasa Inggris, bahasa Indonesia sehari-hari tidak percaya. Tidak percaya, betul. Tidak mau percaya. Tidak percaya. Pakai bahasa yang canggih, a priori. Itu terjemahan apa itu? Yang 3, gimana? Malahan mengumpat jalan Ya. Tuhan di depan orang banyak. Mengumpat ini Bapak Saudara dengan ketupat kan? Karena itu sampai situ dulu. Jadi
stronghold itu berbahaya. Haleluya. Tapi stronghold ini kan sudah pernah saya bagikan bahwa ada 3 jenis kebutaan. Masih ingat? Brenda masih ingat? 3 jenis kebutaan sehubungan dengan memahami firman. Ada? Masih ingat? Natural blindness, Satanic blindness, satu. Natural blindness artinya kebutaan alamiah, cara alamiah nature-nya. Kemudian ada satanic, ini karena pernah dengan opo-opo maka mengalami ini. Saudara yang pernah dengan opo-opo perlu ada doa pelepasan ya. Tapi doa pelepasan tidak perlu seperti Ejepia. Cuma doa seperti biasa begitu, tidak perlu manifestasi. Karena untuk aku manifestasi kalau kebebaran masih di dalam. Yang paling penting adalah rohmu terbebaskan, bukan jiwamu, karena rohmu sudah baru. Jiwamu terbebaskan. Yang ketiga adalah execution. Hukuman ini paling berbahaya. Saya minta saudara jauhkan ini. Karena kalau kita tegar hati, tidak percaya, tidak mau diyakinkan, atau tidak mau percaya dan mengumpat jalan Tuhan, ini kita bisa kena ini. Mengapa Israel mendengar tidak mengerti? Ya, mengapa Israel mendengar tidak mengerti? Tuhan yang keraskan, dan mereka tidak bisa mengerti lagi bukan karena mereka bodoh, tapi faktor tangan Tuhan. Kalau faktor tangan Tuhan yang kunci, ini yang dijauhkan Tuhan. Esau dikunci, ya. Orang Farisi dikunci oleh Tuhan. Ya. Kenapa mereka sudah lihat langsung tidak bisa paham? Nah, itu sebabnya hati-hati beriman harus berusaha. Tadi bahasa Latin bilang apa? Fides, coherence, intellectum. Artinya iman berusaha untuk mengerti, harus berusaha mengerti. Amen. Karena memang Tuhan tidak dapat dimengerti tuntas oleh kita, tapi dapat diupayakan untuk mengerti. Oke, bisa tangkap ini ya. Jadi pikiran adalah kontraproduksi dari iman kita. Kalau pikiranmu tegar, tidak mau percaya, mengumpat, atau pikiranmu itu jadi bentengmu, atau pikiranmu isinya bukan pikiran yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedang dengar, kebajikan, PDP, pendeta dalam proses. Patut dipuji maksudnya. Kalau sekarang pendeta Pratama, patut dipuji. Isilah dengan itu pikiran. Maka apa terjadi? Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4:7. Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini sebenarnya ayatnya terputar, ayat 7 dan 8. Kalau pikiranmu diisi dengan 8, maka akan ada damai sejahtera. Oke, yang saya jelaskan damai sejahtera tadi, arti dari damai adalah harmoni antara iman dengan pikiranmu, dengan rasamu, mau, imajinasi, memori yang kau dengar, yang kau lihat, kau ucap, dan kau buat itu harmoni. Dan ketika ini harmoni, maka inilah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati ini. Di sini area hati dan pikiranmu, yang area jiwa ini dan tubuhmu. Haleluya. Masih ingat kata psikosomatis? Apa arti psikosomatis? Sakit di gangguan mental yang bermanifestasi di tubuh fisik karena pikiran yang tidak harmoni, pikiran yang tidak sinkron dengan hatimu. Haleluya. Bilang haleluya. Jadi kalau saudara-saudara punya iman mau kuat, iman yang kuat ini kan ini mengalahkan dunia kan? Harus poinnya tembak pikiranmu atau katakan seperti Daud, jiwaku, ya
Ya, ganti dengan isinya. Hal jiwaku berpikir yang benar. Hal jiwaku pikirkan yang mulia. Hal jiwaku pikirkan yang adil. Hal jiwaku pikirkan yang suci. Hal jiwaku pikirkan yang manis. Hal jiwaku pikirkan yang sedap didengar. Hal jiwaku pikirkan apa yang disebut kebajikan. Hal jiwaku pikirkan apa yang disebut patut dipuji. Maka apa? Imanmu akan makin besar. Imanmu akan makin kuat. Imanmu akan makin powerful. Maka pada gilirannya masalah di kantormu akan kau selesaikan. Karena iman mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Iman mengalahkan apa? Apa saja yang ada di dunia, keinginan mata, keinginan daging, kekuatan hidup, kerajaan dunia, iblis dan lain-lain semua akan dikalahkan oleh iman. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, semua jenis gunung kita bisa pindah oleh iman. Tapi imanmu harus sinkron dengan pikiranmu. Katakan pada saudara benar pribadi, hai pikiranku, pikirkan apa yang benar. Saya kasih kesempatan sampai poin ini, mungkin ada yang sedikit mau bertanya. Silakan. Karena kita ada rasa dari tadi ada. Malah mungkin cuma minta maaf yang dari Roma 10 ayat 17. Ya. Oke. Baca. Sorry malah Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sebenarnya ini sebenarnya cuma memastikan saya Pembala, karena ini pernah juga kita sempat dapat penjelasan, tapi lumayan mudah untuk Pembala karena apa nama iman timbul dari pendengaran dan Pembala dari pendengaran firman Kristus. Ya. Jadi yang orang harus lakukan mendengarkan seperti ini. Itu yang dimaksud mendengarkan setiap firman lewat khotbah kan? Itu maksudnya. Yang mau ditanyakan? Itu yang maksudnya. Apakah maksudnya ini? Ya, yang seperti ini kan malah. Maksudnya dengan mendengarkan khotbah begini, cukupkah itu malah? Oh ya. Kalau dalam satu sistem makan firman, dia ada 7 kalau tidak salah lah ya. Yaitu pertama mendengar, membaca, merenungkan, kemudian mengucapkan. Ada 7 atau berapa? Nanti buka lagi yang mendengar baik. Nanti saya kirim YouTube-nya ya. Ada buka-buka YouTube tuh? Ada. Jangan lupa subscribe. Sudah. Rajin ya. Silakan komen di situ ya. Komen di situ. Maksudnya kita cuma untuk saling membantu, karena kita paham itu karena penduduk Gembala pernah jelaskan. Tapi kebanyakan kita ambil dasar Pak kita waktu lalu, kita berpikir yang maksudnya Gembala itu dengar, khotbah, pengajaran ini kan paling bagus daripada kita baca kitab. Karena ini lebih bagus karena lebih dulu dibukakan. Jadi kita berpikir nggak perlu lagi kita baca kitab, kan begitu Gembala. Nanti ada beberapa yang pemahaman begitu dan Gembala. Pemahaman saya adalah baca Alkitab, mendengar, memperkatakan, merenungkan, melakukan, mendengar adalah satu paket. Tapi pintu yang pertama mendengar. Karena kejadian pertama kali sejak Musa itu mendengar. Nanti ada kitab Taurat, jauh sebelum itu nanti sudah Musa ada baru ada kitab Taurat. Baru mulai membaca. Merenungkan itu kitab Yosua, baca renungkan itu nanti sesudah Musa. Sebelum Musa ada ribuan tahun cuma dengar. Oke. Jadi dia komplementer, katakan komplementer. Anda cuma dengar-dengar, tidak suka baca Alkitab, juga masalah. Terima kasih. Ya, oke, baik. Karena ada jemaat Berea, dia dengar firman, tapi juga terus dia membaca, mengulangi. Jadi itu bukan satu-satunya, tapi satu paket.
Paham? Ada lagi satu lagi soal pikiran. Karena iman ini sudah punya iman, tidak boleh kuat, tapi pikiranmu bermasalah, maka akan masalah imanmu. Malah satu lagi, kamu tanya dua memang. Oh, memang dua. Cuma kita udah dapat angka pada Rob Gembala bilang, Gembala, ada satu yang kita mau tanya, itu mengumpat. Pak Gembala contohkan kalau orang yang di DP praktis bagaimana mengumpat, karena takutnya kita salah mengerti antara mengumpat dan kita bertanya. Atau kita berkoreksi. Ya. Sorry Gembala, cuma pertanyaan supaya kita salah tangkap. Terima kasih. Minta maaf ya yang saudara-saudara dalam tua pinjam aja handphone. Coba lihat bahasa Inggrisnya mengumpat. Coba baca. DP ayat tentu di Kisah ya. Ayat 9. Speak evil. Ya. Speak evil itu berkata-kata jahat, mengumpat. Nah, saya lihat dulu. Oh. Bahasa Yunaninya, pakai bahasa Yunani juga Pak Brenda ya. Kako logeo. Kako, orang Tondano sini ada. Kako logeo. Orang Tondano. Apa arti kako? Apa? Kako, siapa anak? Ke baru loge o. Kako logeo artinya bahasa yang paling langsung sudah mengerti. Ada kata bahasa Inggris curse, bukan kursus. Curse ini artinya mengutuk, memaki, menyerapa, menyonyere, apa? Menyumpahi, sumpah. Sungguh mantri Tuan Dokter. Kita tidak percaya nih ayat. Itu yang namanya mengumpat. Kalau bertanya seperti tadi, bukan mengumpat. Itu memancing supaya ilmu gembala lebih banyak keluar. Gitu. Kalau kita begini, tempat itu takutnya kita salah Pak Gembala tuh. Jadi Pak Gembala terima kasih begini, Pak. Terasa kita pernah apakah kita itu mengumpat Pak Gembala? Oh ya. Itu ya DP nama, mencabut dan menanam. Apa yang selama ini sudah tertanam, memang mesti buka hati untuk dicabut. Salah Pak Gembala itu. Ya, tadi belum tahu contohnya toh. Iya. Belum tahu, saya belum tahu isinya. Iya. Makanya kalau Gembala ajak, ayo kita ketemu, karena salah satu yang kita mau tanya, apa yang dipertanyakan selama ini, supaya saya bisa bantu jawab. Kalau di kelas begini atau di ruang begini, yang lain tidak mengerti. Iya. Jadi Brenda sendiri Torondo satu waktu ambil waktu di pantai bocah yang baru itu. Cuma orang dua. Yang lain-lain yang mau ikut jangan ikut. Oke. Hah? Boleh. Oh ya, meja sebelah. Jadi mengumpat itu mengutuk. Jadi kelasnya beda ya. Bertanya dengan mengumpat a priori, tahu a priori? Masih belum terlalu percaya, tapi bukan dalam konteks mengumpat. Karena begini, tidak ada orang bisa tahu kalau tidak ada rasa ingin tahu. Halo, Anda tidak akan tahu sesuatu kalau Anda tidak punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah lapar dan haus. Tapi rasa ingin tahu hanya untuk mengkritik itulah roh Farisi, roh Saduki. Nah, roh itu kan tidak ada di antara kita. Saya yakin kita clear dari roh Farisi. Termasuk saya. Nah sekarang di luar sana banyak Farisi. Orang pancing-pancing kita kita roh bukan roh Farisi. Karena saya punya roh ini adalah untuk memberi makan, bukan untuk debat, amen? Bukan untuk kasih tunjuk pintas. Tahu poin berapa ini? 1. Ini baru 1 tolong diiso. Tolong nomor baron ini. Masih sanggup? Sanggup.
Sanggup, haleluya. Sanggup betul. Haleluya. Oke, kita masuk kedua. Poin yang kedua. Atau masih ada pertanyaan kan Bro Hendra soal yang kedua? Sudah. Yang lain? Sudah. Sekarang di bidang pikiran. Sudah clear di pikiran? Jangan bangun benteng. Kenapa orang pujian penyembahan? Itu sudah meruntuhkan benteng. Amen. Jadi kalau saudara misalnya orang berdoa, itu meruntuhkan benteng. Karena ini peperangan kita adalah peperangan mindset. Sorry ya. Salah maksudnya mindset ini. Mindset. Bukan mindset. Peperangan kita adalah peperangan mindset. Orang kalau mindsetnya belum roboh, dia akan tidak mengerti firman. Karena di situ peperangan kita. Itu namanya stronghold. Haleluya. Lihat tanah yang baik, hanya tanah yang baik bisa bertumbuh. Selain tanah itu ada stronghold. Tapi yang bisa meruntuhkan stronghold bukan saudara dan saya. Buka hati bagi Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan meruntuhkan tembok-tembok. Dan kalau dia roboh, luar biasa berkatmu. Haleluya. Yang kedua, ya. Karena ruangan anak kecil dari saya hapus. Tapi di rekaman ada kan? Ya, oke. Yang kedua, area yang mungkin cuma sampai sini kalau area rasa. Kalau saudara punya rasa, minta maaf ya. Sampai hari ini kita semua masih ada area sontong sedikit tapela besar. Masih ada? Masih. Tersinggung itu, katakan no defense. Karena orang yang mudah tersinggung susah sekali beriman. Ulang kiri kanan. Yang mudah tersinggung susah sekali beriman. Kalau orang mudah tersinggung yang paling cepat dia bikin apa? Siapa yang pernah sementara ibadah lari pulang? Karena tersinggung. Ini area apa? Area perasaan. Kalau area jiwa yang ada isinya perasaan. Saudara punya iman luar biasa, tapi disentuh perasaan, ini masalah. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 5. Filipi 2, next baca. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus ya. Perasaan Kristus, baca ayat 6. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak pertahankan harga ini perasaan Yesus. Kalau Yesus pakai perasaannya, apa dia bisa naik di salib? Tidak bisa. Karena dia bilang, kamu tidak tahu siapa saya. Kamu tidak kenal saya, Pilatus. Redes. Tapi lihat perasaannya, dia tidak mempertahankan harga diri. Kita menerima usaha, tapi kita sering bermasalah di harga diri. Kita tidak boleh membiarkan orang menginjak-injak kita. Tidak boleh, karena itu bodoh. Tapi kalau kita sudah atur dengan baik dan masih ada orang tidak hargai kita dalam rangka karena kita mau jadi orang benar, kemudian ada orang tidak hargai kita, maka kita harus belajar menyangkal diri. Harga diri. Harga diri paling susah sekali. Ini stronghold area perasaan. Soalnya tidak bisa disentuh perasaan. Duduk sana, sesana,
bagus dia, jangan korek DPW bagian ini. Itu adalah titik-titik di mana iman akan bermasalah. Sudah beriman, katakan amin. Manage perasaan. Ya, karena ada orang tidak dibuat apa-apa sudah terjadi apa-apa. Mengerti? Apa itu? Baper. Kalau baper masih bagus. Baper, misalnya jalankan piring, pas habis dia tak kebagian. Perasaan dia pakai. Enak orang pilih-pilih orang. Orang piring habis. Betul? Lihat kalau yang satu sana dia kasih salam. Kita berapa kata datang pernah dikasih salam. Perasaanmu kesian. Perasaan. Kita bukan mati rasa, tapi kita harus dewasa dalam perasaan. Katakan amin. Jangan selalu berpusat pada harga diri. Dihargai, tidak dihargai, maju terus. Itu orang yang kuat dari sisi perasaan. Imannya kuat. Katakan amin. Di luar sana ada banyak orang yang tahu kalau saudara lemah perasaan, dia akan permainkan orang. Orang tahu kita suka tersinggung, suka marah di bagian ini. Itu yang saya pernah bilang lalu, ada the familiar spirit. Familiar spirit artinya roh jahat yang khusus sudah mengenali engkau. Ketika engkau disentuh perasaanmu, kau akan selalu begitu. Katakan selalu begitu. Nah, itu selalu begitu yang dikenali oleh spirit, the spirit of familiar spirit. Saya kenal dia, jangan korek. Maaf orang Jawa. Dia hamba Tuhan luar biasa. Lu boleh pegang di kepala. Kalau orang Nado, lu boleh apa? Biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Jadi baju ABC atas bawah cabut. Bagi saya tidak masalah. Amin. Mahal dengan murah tergantung siapa yang pakai. Haleluya. Jadi kalau cabut malu? Betul. Cabut itu cakar bongkar. Saya punya jas, ada berapa cabut? Cabut belum pernah pakai. Haleluya. Perasaan harus di manage. Mari kita lihat dulu ayatnya. Yakobus 3:14. Firman Tuhan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu membanggakan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Di ayat tadi Efesus pasal berapa? Yakobus 3 ayat 15. Saya fokus pada perasaan ini. Iri hati. Cek hati nurani saudara. Periksa hati nurani. Pernah iri? Dulu pernah. Sekarang sementara. Iri hati adalah ada perasaan. Dan orang lain tidak tahu. Dan ini adalah bagian dari masalah kalau saudara sedang beriman. Kalau kita pengen Tuhan berkati supaya kita di taman sana boleh tahu yang kita boleh. Itu dasarnya tidak murni. Kalau gereja kita mau maju supaya gereja lain boleh tahu, orang lain boleh maju. No, tidak clear. Kita harus bersih. Tidak boleh ada iri hati di antara kita. Amin. Tidak boleh ada iri hati. Karena iri hati itu akan menghalangi imanmu. Iri hati akan membuat imanmu bermasalah. Waktu kau terking-terking di dunia, kau tidak bisa powerful karena iri hati bersejarah.
Lalu jangan berlomba dalam hal makanan, pakaian, tampilan. Amin. Berlomba untuk makin rohani. Amin. Amin. Kalau sudah berlomba, ada orang yang tidak mau datang lagi karena makanan yang dia bawa sederhana, pakaian dia pakai itu, masuk di YouTube baju cuma itu. No problem. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal pakaian, tapi soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Kalau di tiga ini minimal kita akurat, maka saudara-saudara punya iman itu powerful. Iblis itu tahu siapa kita. Kalau kita masih iri hati, kita beriman, iblis tertawa. Katakan amin. Ada ayat yang mengatakan, mungkin kita cuma sampai 2. Aku kenal Yesus. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Kisah 19 ayat berapa? Next. Ayat 15. Baca. Perasaanmu harus beres. Iri hati, cemburu. Saudara ya, anak saudara dari iri hati apa? Cemburu, dengki, jengki, dengki. Dia punya akar iri, cemburu, dengki. Nanti dia mau maju. Perselisihan, percederaan, pertengkaran, perseteruan, perpecahan. Dia mulai dari situ. Mulai dari rasa. Kita berpada rasa tidak serak kalau dia lagi berdoa. Tapi iblisnya keluar. Oke, mana ayatnya tadi? 19 ayat 15. Baca next. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memerintahkan 19 maklum 19:15. ayat 15. Oh, Kisah Rasul. Di mana ada tulis ayat tentang Paulus aku kenal? Itu kayak kita pinjam punya. Ya, oke. Tetapi roh jahat itu menjawab, Ya. Yesus aku kenal, Yesus dan aku Paulus kenal. aku ketahui. Paulus, Tetapi kamu siapa? Halo. Iri hati, cemburu, dengki. Ada kata lain Bersaing. Kita boleh bersaing? Tidak boleh. Berkompetisi dalam hal baik. Tapi ini kan DP akar sesama toh. Ini akarnya. Halo, jangan bersaing karena ini dasar iri hati ini akan sampai di sini. Dia akan saling menjelekkan, saling apa? Memburuk-burukkan, menjatuhkan. Ya, saudara semua, anak saudara satu obat. Iri hati, cemburu, iri hati Sony, cemburu Sony, dengki Sony, bersaing Sony, jadi obat Sony. Begitu. Ini anak saudara. Halo, jangan ada iri hati. Amin. Jangan ada cemburu. Amin. Jangan ada dengki. Amin. Jangan bersaing. Amin. Misalnya, bersaing itu begini. Kalau si A lagi WL, kita bermain musik seindah-indah mungkin. Kalau si B lagi WL, kita bermusik salah-salah. Karena tapi hati. Tangkap? Tapi hati ada di sini. Kita nengok dia yang paling bagus gara-gara kita. Betul. Ini hatinya harus bersih. Karena area rasa. Kau boleh beriman. Aku punya apa tadi? Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Stop dulu. Tapi waktu sudah menyanyi, kalau sudah iri hati, iblis kenapa? Yesus aku kenal. Paulus aku kenal. Kamu siapa? Masih iri hati, ya? Masih iri hati, masih bersaing salah. Kalau berhenti bersaing karena orang yang berhenti bersaing damai sejahtera berlimpah-limpah. Orang yang bersaing pakaian, tampilan, rumah, mobil dan lain, dia masih stres. Karena tidak semua yang tampil itu seperti apa adanya.
Contoh, orang lain punya mobil tapi sudah lunas, tapi orang lain punya mobil, so 3 bulan belum bayar. Beda tuh? Beda. Jadi jangan terpesona dengan apa yang kelihatan. Tapi intinya mari bangun sukacita, damai sejahtera, kebenaran dalam kerajaan Allah. Supaya waktu kita beriman, iman kita mengalahkan dunia. Gereja kita akan mengalahkan dunia, katakan amin. Tapi imannya harus manage pikirannya. Yang pertama, yang kedua, perasaanmu harus di-manage. Halo, tidak ada lagi cemburu, katakan amin. Tidak ada lagi dengki. Dengki ini sudah naik level. Naik level dalam dengki yang dalam. Iri hati yang dalam. Dan dia sudah mulai bercabang pada marah, benci, amarah. Buah akhirnya perpecahan, perselisihan, pertengkaran, percideraan. Semua itu akan menghancurkan kita. Dan orang-orang seperti ini tidak mungkin beriman. Lihat, ada banyak orang beriman tapi sambil membakar gereja. Apakah itu iman? Bukan. Ada orang beriman tapi sambil menyerang orang lain, sambil mengutuk-utuki orang lain. Apakah itu iman? No. Karena kita punya iman yang benar. Katakan amin. Kalau mau beriman untuk diberkati, jangan pikiranmu diisi dengan hal-hal yang tidak sesuai. Isi pikiranmu dengan apa yang Tuhan mau. Kemudian dia ada yang merasa, bukan kita mati rasa. Sekali lagi, bukan mati rasa, tapi kita punya perasaan, kita belajar pada Kristus, tidak mempertahankan harga diri. Harga diri yang paling penting kita punya, yang kita pertahankan bukan harga diri, tetapi harga siapa? Yesus yang ada dalam saya lebih penting daripada harga diri saya. Dihargai tidak dihargai, maju terus. Dihormati tidak dihormati, tetap bertahan. Saudara mendapatkan sanjungan atau tidak, tetap melayani. Karena itulah sifat rasa yang ada pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada sesi yang akan datang. Shalom.